Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan hari ini, meskipun masih dalam suasana kondisi wabah pandemi COVID-19, kita tetap diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Amin. Jadi untuk kaitannya dengan pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan sedikit pun apa yang ingin kita sampaikan dari beberapa materi, dan nanti mungkin ada suatu hal yang ingin kalian pertanyakan, mungkin juga bisa ditanyakan. Yang jelas, meskipun kondisi yang masih belum bisa bertatap muka secara langsung, diharapkan dengan fasilitas melalui aplikasi Google Meet ini tidak mengurangi suatu hal ataupun makna dari pembelajaran khususnya pada pertemuan pada pagi hari ini. Jadi untuk sebelum melanjutkan pada pertemuan hari ini, mungkin kalian nanti bisa mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan diawali doa kita mendapatkan manfaat. Untuk selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materinya, yaitu mengenai pengertian macam-macam dan fungsi sistem politik. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi kaitannya dengan pengertian macam-macam dan fungsi sistem politik, akan saya kasih gambaran ilustrasi sekilas bahwasanya kaitannya dengan sistem politik itu hubungannya sangat erat dengan proses jalannya suatu pemerintahan. Jadi dengan adanya suatu pemerintahan itu ada suatu tahapan-tahapan yang mana tahapannya dalam artinya di sini adalah suatu hal yang ada dalam sistem politik. Pengertian sistem politik dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Kata politik dalam bahasa Yunani adalah polis, negara, kota. Polis berarti city state, yaitu segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangan politik tekno ataupun politika. Politik pada hakikatnya adalah the art and science of government atau seni dan ilmu memerintah. Itu untuk mengenai pengertiannya. Selanjutnya, dalam pengertian secara umum tadi, ini ada beberapa pengertian sistem politik dari beberapa tokoh. Untuk yang pertama, pengertian sistem politik menurut David Aston, bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu menurut Soekarno, bahwasanya Soekarno menjelaskan sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan negara dengan negara atau dengan rakyatnya, atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Jadi kalau kaitannya dengan dua hal pengertian ini, kalau menurut David Aston itu adalah sistem politik yang sifatnya itu adalah suatu paksaan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Jadi proses sistem politik kalau menurut David Aston ini adalah sifatnya paksaan.
setiap masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali itu harus mengikutinya, tidak boleh melawan. Tetapi kalau menurut Soekarno, sistem politik itu adalah sesuatu hal yang dapat untuk mengatur kekuasaan dalam negara, mempertahankan kekuasaan dalam negara, ataupun mengatur hubungan pemerintah dan rakyat, atau sebaliknya, mengatur hubungan negara dengan negara atau rakyat dengan rakyatnya. Jadi kalau yang Soekarno ini lebih kepada tata cara mengaturnya. Jadi masyarakat juga mempunyai andil ataupun mempunyai peran. Jadi ada suatu unsur demokrasi di sini, tidak ada suatu paksaan. Selanjutnya yang terakhir, pengertian sistem politik menurut Profesor Sri Sumantri, bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi sekilas ya kaitannya dengan infrastruktur, nanti akan lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ataupun pertemuan yang kedua dari bab sistem politik. Kalau Profesor Sri Sumantri ini bahwasanya sistem politik itu kaitannya dengan kelembagaan. Yang mana kelembagaan ini ada suprastruktur dan infrastruktur politik. Kalau di negara kita, di negara Indonesia, suprastruktur itu kaitannya dengan contoh MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, itu adalah lembaga suprastruktur. Kalau lembaga infrastruktur itu contohnya kalau di negara kita itu adalah partai politik, LSM, lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan media massa. Selanjutnya macam-macam sistem politik. Cara kerja sistem politik, tahapan pembuatan kebijakan ini merupakan inti dari keseluruhan proses politik. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan oleh yang namanya birokrasi pemerintahan. Terus yang kedua, corak sistem politik itu ada 3, sistem politik otokrasi tradisional, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai fungsi sistem politik. Fungsi sistem politik itu ada 3, ada kapabilitas, ada konversi, dan ada adaptif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nanti kalian bisa merefleksikan dulu kaitannya dengan materi-materi yang ada dalam PowerPoint yang sudah saya sampaikan ini tadi, mengenai pengertian macam-macam dan fungsi sistem politik. Nanti akan saya unggah di grup WhatsApp dan sekaligus nanti saya juga unggah di grup Google Classroom milik kalian. Nanti akan ada suatu petunjuk-petunjuk, baik itu nanti kaitannya dengan media pembelajaran PowerPoint ini yang akan saya sampaikan, dan nanti juga ada petunjuk-petunjuk dalam lembar kerja yang nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada dalam media pembelajaran kali ini sistem politik, ditambah nanti bisa kalian mencari sumber-sumber materi-materi yang lainnya mengenai sistem politik di buku ataupun di internet. Ya, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau kalian keluar dari rumah ya memakai masker. Kalau kalian dalam kumpulan-kumpulan masyarakat juga bisa menjaga jarak, dan tak lupa juga sering mencuci tangan dengan air yang bersih dan memakai masker. Bisa dipahami ya, Iya, Pak. COVID ini bisa segera cerna dan kita kembali bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti biasanya. Tetap semangat dan tetap berkarya. Kalian juga harus sering membaca untuk menambah literasi kalian kaitannya dengan materi-materi yang akan ataupun yang sudah disampaikan oleh Pak Hengki. Terima kasih ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.